Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Yudit Alfianto dengan nomor induk mahasiswa 032111054 dari Program Studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Universitas Binawan Angkatan tahun 2021 dengan mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai mahasiswa Universitas Binawan dengan mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi ingin mempresentasikan perkembangan peradaban Society 5.0 dalam menghasilkan era revolusi industri 4.0. Manusia dan teknologi adalah dua kata yang tidak bisa dipisahkan pada era modern saat ini. Hubungan antara manusia dan teknologi sangatlah erat. Berkembangnya teknologi yang pesat pada saat ini tak lepas dari peranan manusia itu sendiri, mengingat bahwa manusialah yang menciptakan teknologi. Gaya konsumtif manusia terhadap sebuah teknologi mendorong mereka secara pribadi untuk menciptakan alat dan teknologi baru. Atas dasar inilah, perkembangan teknologi menjadi simbol dari titik majunya suatu peradaban manusia. Maka dengan ini, manusia dituntut untuk bagaimana belajar dalam memanfaatkan suatu teknologi itu sendiri, agar tidak terjadi suatu ketertinggalan. Teknologi diciptakan manusia dengan tujuan untuk memudahkan hidupnya, sehingga segala sesuatunya diharapkan berjalan efektif dan efisien. Teknologi saat ini hadir sebagai kebutuhan primer atau pokok yang wajib terpenuhi. Teknologi juga merupakan sarana manusia untuk mendapatkan berbagai informasi dan bantuan, baik itu tertulis maupun visual. Tetapi pada kenyataannya saat ini, teknologi tidak hanya memiliki fungsi seperti demikian. Teknologi sekarang menjelma menjadi bagian dan gaya hidup dari setiap manusia itu sendiri. Banyak fungsi teknologi yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Teknologi sendiri diartikan sebagai bentuk kreativitas manusia dengan berbekal kecerdasan tinggi dengan memanfaatkan alat dan teknik tertentu sehingga tercipta sistem kerja yang mempermudah pekerjaan manusia. Dunia bergerak begitu cepat. Belum lama ini, kita dibuat bingung, terheran-heran, kagum, atau bahkan takut dengan istilah baru yaitu Society 5.0 yang diwacanakan, dikembangkan, dan ditawarkan kepada dunia oleh pemerintah Jepang di bawah Perdana Menteri Shinzo Abe. Pada World Economic Forum yang diselenggarakan di Davos, Swiss, pada 23 Januari 2019 lalu, Shinzo Abe ketika mengenalkan konsep Society 5.0 pada peserta forum tersebut, mengatakan bahwa negaranya Jepang menghadapi masalah besar, sehingga dibutuhkan terobosan luar biasa untuk memulihkan perekonomian, membangkitkan optimisme rakyat, dan kembali terdepan dalam persaingan global. Shinzo Abe mendefinisikan Society 5.0 sebagai konsep masyarakat yang berpusat pada manusia dan berbasis teknologi. Melalui Society 5.0, kecerdasan buatan akan mentransformasikan big data yang dikumpulkan melalui internet pada segala bidang kehidupan. Ini akan menjadikan suatu kearifan baru yang akan didedikasikan untuk meningkatkan kemampuan manusia membuka peluang-peluang bagi umat manusia secara keseluruhan dan juga untuk kemanusiaan. Peradaban versi kelima ini akan mengintegrasikan ruang fisik dan ruang maya, hingga akan sangat mengandalkan kecanggihan teknologi yang perkembangannya semakin pesat. Era Society 5.0 muncul sebagai antisipasi atas gejolak isu disrupsi akibat revolusi industri 4.0 yang melahirkan volatilitas, ketidakpastian, kompleksitas, dan ambiguitas yang dikhawatirkan jika invasi tersebut dapat menggerus nilai-nilai karakter kemanusiaan yang dipertahankan selama ini. Society atau masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk suatu sistem semi tertutup atau semi terbuka yang sebagian besar interaksinya adalah individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Perkembangan masyarakat yang cukup pesat saat ini dapat kita lihat dengan membandingkan kehidupan masyarakat pada zaman dahulu dengan zaman sekarang.
Adanya Society 5.0 menggambarkan bentuk kelima dari kemasyarakatan dalam sejarah perkembangan kehidupan manusia. Tapi pernahkah kalian bertanya, mengapa disebut versi kelima? Mana versi pertama hingga keempat? Bagaimana kita mencapainya? Mari kita bahas pada perjalanan Society 1.0 hingga bisa mencapai Society 5.0. Society 1.0, Hunting and Gathering, atau yang biasa kita sebut masyarakat pemburu. Manusia modern atau Homo sapien diperkirakan muncul sekitar 70.000 hingga 100.000 tahun yang lalu. Mereka mengalami revolusi kognitif yang membuat mereka mampu membangun peradaban dan membentuk sebuah masyarakat. Pada masa ini, manusia mulai mengenal tentang membentuk suatu kelompok menjadi masyarakat. Manusia mempertahankan diri mereka dengan cara berburu untuk mendapatkan makanan dan berpindah-pindah tempat untuk bertahan hidup. Manusia membuat berbagai peralatan sederhana dan menggunakan kekuatan alam seperti api untuk memasak, melindungi diri, serta mengusir predator. Hal ini membuat mereka mampu bertahan hidup di alam liar dan berperan besar dalam perkembangan kognitif manusia. Society 2.0, Agrikultural, atau yang biasa disebut masyarakat agraris. Kurang lebih 9.000 hingga 10.000 tahun yang lalu, manusia mulai menggunakan tanah untuk menumbuhkan makanan dan mendomestikkan hewan liar untuk kepentingan manusia. Inilah yang disebut revolusi agrikultural. Manusia fokus untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, karena dengan bercocok tanam, manusia tidak perlu khawatir untuk melakukan pemburuan dan berpindah-pindah untuk mendapatkan tempat tinggal yang memiliki sumber makanan. Pada era ini, manusia mulai menetap dan membangun masyarakat yang lebih kompleks. Sehingga muncul berbagai kerajaan, tulisan diperkenalkan, hingga kota-kota besar mulai berdiri. Society 3.0, Industrial, atau yang biasa kita sebut masyarakat industri. Dengan adanya revolusi industri produksi, kebutuhan barang dan jasa semakin besar, sehingga ekonomi semakin berkembang. Kota-kota dengan industri yang maju semakin ramai dengan pendatang. Ini akan menciptakan urbanisasi dalam skala yang besar. Dengan ilmu pengetahuan yang ada, manusia mulai membangun pabrik dengan memproduksi segala sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kapitalisme menjadi akar dari kemajuan zaman, teknologi, dan ekonomi, sekaligus menjadi faktor besar kesenjangan masyarakat dan kerusakan lingkungan. Society 4.0, Information, atau yang biasa kita sebut masyarakat informasi. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin berkembang membuat manusia mengenal komputer hingga internet, sehingga dapat memperoleh informasi dengan cepat. Aliran data yang begitu cepat membuat kehidupan manusia seperti tidak ada jarak, ruang, dan waktu. Pada era teknologi ini, industri berlomba-lomba membangun sebuah produk yang membantu manusia semakin mudah dalam memperoleh informasi. Semua data yang dulunya berbasis fisik, sekarang berbasis digital dan dapat diakses oleh siapa saja dan kapan saja. Kemudahan mengakses data informasi ini menjadikan segala sesuatu lebih transparan, seperti kegiatan pemerintahan dan privasi diri. Para pelaku industri sekarang berlomba-lomba untuk memodernisasikan sistem produksi, distribusi, maupun pelayanan dengan teknologi yang berbasis internet dan komputer. Society 5.0, New Society, atau yang biasa kita sebut masyarakat super cerdas. Ini merupakan penyempurnaan dari Society 4.0, di mana teknologi menjadi bagian dari manusia itu sendiri, bukan hanya untuk berbagi informasi, namun dapat memudahkan kehidupan manusia sehari-hari. Society 5.0 menekankan pada kehidupan yang terintegrasi, mudah, dan cepat. Society 5.0 membuat kehidupan manusia menjadi praktis dan otomatis, sehingga teknologi tidak menguasai manusia, melainkan manusia dapat mendapatkan kualitas hidup yang baik
dan nyaman. Society 5.0 dapat dikatakan sebagai pengembangan untuk membenahi beberapa masalah yang saat ini dihadapi karena terlalu cepatnya perkembangan teknologi. Pemerintah Jepang menyebut Society 5.0 adalah di mana ruang maya dan ruang fisik convergent atau dalam kata lain terintegrasi. Perubahan inilah mungkin kata kunci yang paling mendasar dalam menyikapi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada seluruh aspek kehidupan, manusia menuju keseimbangan yang dinamis. Oleh karenanya, siapapun, aspek apapun, mau tidak mau, perlu dengan bersegera mengikuti perubahan ini. Revolusi. Inilah kata yang paling tepat jika melihat begitu radikalnya perubahan terhadap kemajuan industri masa kini. Mengutip arti revolusi itu sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, adalah perubahan radikal dalam usaha mencapai produksi dengan menggunakan mesin-mesin, baik itu tenaga penggerak maupun tenaga pemproses. Revolusi industri sendiri merupakan sebuah perubahan besar yang terjadi pada cara manusia dalam mengelola sumber daya yang ada dan caranya dalam menciptakan sebuah produk. Kemajuan zaman terasa bergerak begitu cepat. Di masa revolusi industri, perkembangan besar pada aspek kehidupan terjadi di masa ini. Berkembangnya kemajuan teknologi turut mempengaruhi industri di berbagai sektor. Dengan adanya revolusi ini, banyak sektor mengalami perubahan. Maxine Berg dan Pat Hudson melalui riset berjudul Rehabilitasi Industri Revolusi menyebutkan istilah revolusi industri pertama kali diperkenalkan oleh Friedrich Engels dan Louis August pada pertengahan abad ke-19. Dalam buku yang berjudul The Industrial Revolution, Past and Future, 2003, mengartikan bahwa revolusi industri menjadi pematik munculnya sistem ekonomi kapitalis modern. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa revolusi industri menjadi tanda dimulainya era pertumbuhan pendapatan per kapita serta pertumbuhan ekonomi kapitalis yang pada akhirnya menguasai dunia. Proses revolusi industri pertama kali terjadi pada abad ke-18 atau tahun 1760 hingga 1840 di Britania Raya yang merupakan kawasan terbesar di Kepulauan Inggris. Saat itu terjadi peralihan penggunaan tenaga kerja pada industri tekstil. Pada manusia yang sebelumnya memanfaatkan tenaga hewan, kini manusia mulai beralih kepada penggunaan mesin. Revolusi industri yang berlangsung hanya terbatas di Inggris. Bahkan Inggris sempat melarang ekspor mesin, pekerja terampil, dan teknik manufaktur ke luar negeri. Namun, monopoli yang dilakukan Inggris tidak bertahan lama. Beberapa orang Inggris melihat peluang itu sangat menguntungkan di luar negeri. Kemudian, dua orang Inggris yang bernama William dan John membawa revolusi industri ke Belgia dengan membangun toko mesin pada tahun 1807. Pada tahun 1848, Prancis telah menjadi kekuatan industri. Meskipun sudah berkembang, namun tetap masih berada di belakang Inggris, di mana posisi ini juga turut dialami oleh negara-negara Eropa lainnya, karena kondisi yang masih dipengaruhi oleh faktor politik. Pada tahun 1870, produksi di Jerman mulai tumbuh begitu pesat. Dan pada pergantian abad, Jerman mampu menggeser Inggris dengan menjadi pemimpin dunia dalam sebuah industri kimia. Pada negara Asia, seiring dengan berjalannya waktu, mereka mulai bergabung dengan revolusi industri dengan keberhasilan yang mencolok. Pada pertengahan abad ke-20, penyebaran revolusi industri terjadi pada daerah yang belum terindustrialisasi seperti Cina dan India. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, revolusi industri ditandai dengan adanya perubahan pola hidup, pola pikir masyarakat, dan negara yang mewarnai corak tatanan kehidupan masyarakat, baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Perkembangan industri di dunia terus berlanjut hingga saat ini. Bahkan, revolusi industri muncul dalam berbagai tahapan perkembangan. Maka dari itu, muncullah revolusi industri yang pertama. Revolusi Industri 1.0. Revolusi yang pertama terjadi pada abad ke-18,
ditandai dengan penemuan mesin uap yang digunakan untuk proses produksi barang. Penggunaan tenaga angin pada alat transportasi pun mulai berkurang semenjak James Watt menemukan mesin uap yang jauh lebih efisien. Dengan dijadikannya mesin uap sebagai alat memproduksi barang, produktivitas pada masa ini meningkat dengan pesat. Sektor ekonomi turut melonjak akibat tingginya produktivitas. Selain daripada itu, masyarakat sudah terlepas dari feodalisme yang dapat melakukan proses produksi tanpa harus memikirkan lahan yang luas. Revolusi Industri 2.0. Revolusi Industri 2.0 terjadi di awal abad ke-20. Revolusi industri ini ditandai dengan penemuan tenaga listrik. Revolusi terjadi dengan terciptanya lini produksi atau assembly line yang menggunakan ban berjalan atau conveyor belt pada 1913. Hal ini mengakibatkan proses produksi berubah total, karena untuk menyesuaikan satu mobil tidak diperlukan satu orang untuk merakit dari awal hingga akhir. Revolusi Industri 3.0. Revolusi industri ketiga dipicu oleh mesin yang dapat bergerak dan berpikir secara otomatis seperti komputer dan robot. Adanya revolusi 3.0 ini, masa industri perlahan bertransisi menjadi masa informasi. Untuk sektor manufaktur, revolusi ketiga ini merupakan revolusi paling penting dikarenakan manufaktur sangat sulit dilakukan oleh manusia dan membutuhkan tingkat tinggi dalam ketelitian dan ketepatan. Melalui pemanfaatan teknologi informasi, kini proses produksi sudah dikomputerisasi dan menghasilkan produk yang besar dalam waktu yang cepat. Revolusi Industri 4.0. Industri 4.0 adalah tren di dunia industri yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber. Pada Industri 4.0, teknologi manufaktur sudah masuk kepada tren otomatisasi dan pertukaran data. Tren ini telah merubah banyak bidang kehidupan manusia, termasuk ekonomi, dunia kerja, bahkan gaya hidup. Revolusi Industri 4.0 menanamkan teknologi cerdas yang dapat terhubung dengan berbagai bidang kehidupan manusia. Hal yang tak terfikirkan muncul menjadi inovasi baru dengan membuka lahan bisnis yang sangat besar. Kehadiran Revolusi Industri 4.0 menghadirkan usaha, lapangan kerja, dan profesi baru yang tak terfikirkan sebelumnya. Revolusi industri bukanlah suatu kejadian yang menakutkan. Justru, membuka peluang yang semakin luas bagi anak bangsa untuk berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Tidak dapat dipungkiri, berbagai aspek kehidupan manusia akan terus berubah seiring dengan revolusi dan perkembangan teknologi yang terjadi. Perubahan selalu dapat membawa masyarakat ke arah yang lebih baik. Jika dahulu ruang gerak manusia terbatas pada kemampuan alam, kekuasaan, dan tenaga, kini revolusi industri memberi kita ruang gerak yang bebas dan adil dalam menjalankan roda perekonomian. Karena sejatinya, perubahan akan selalu terjadi seiring dengan berjalannya waktu. Perubahan juga memberikan kita masalah-masalah baru yang perlu dihadapi. Namun, dari masalah tersebutlah, tercipta solusi yang bermanfaat bagi kemajuan teknologi dan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi manusia. Secara garis besar, jika revolusi industri 4.0 membuat manusia menjadi lebih modern karena telah memiliki akses terhadap sebuah teknologi, maka Society 5.0 adalah masa di mana teknologi itu sendiri menjadi bagian dari manusia. Maka dengan ini, teknologi hadir dengan tujuan mensejahterakan kehidupan manusia, namun dengan pendekatan yang berbeda. Dengan demikian, berakhirlah suatu pembahasan mengenai perkembangan peradaban Society 5.0 dalam menghasilkan era revolusi industri 4.0. Semoga apa yang telah disampaikan barusan adalah awal untuk kita memulai hal baru dengan ilmu yang baru untuk masa depan yang lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya,
Salam kebajikan.